حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Lanjutkan. Pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 33, masih di Al-Mustawa Salis, level yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, Ad-darsu tsaniya asyar, pelajaran yang ke-12, min adabi qada'il hajah, termasuk dari adab buang hajat, menunaikan hajat. An Anas radhiyallahu anhu qala, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bilik tandas, memasuki kamar kecil, tempat buang hajat, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tayyib, ada dua qiraah, khubsi, ada yang khubusi. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Tayyib. Disebutkan di bawahnya itu juga apa itu? Al-khubus wal khaba'is dzukurus syayatin wa inasuhum. Setan jantan dan setan betina. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pola kalimat idza ini mengisyaratkan perulangan, yaitu setiap kali masuk ke kamar mandi maka membaca doa ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya setan terbagi dua, ada jenis jantan, ada jenis betina. Apakah setan juga sibuk transgender? Enggak tahu. Manusia yang malah sibuk aneh-aneh, tak tahu. Wallahu a'lam. Dan juga dari hadis ini tahulah kita bahwasanya bilik tandas, kamar kecil, kamar mandi itu memang menjadi ma'was syayatin, tempat menetapnya para setan. Karena itu adalah tempat yang najis, maka tidak heran apabila makhluk-makhluk najis suka di situ. Sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, inna hadhil khusus muhtadarah. Sesungguhnya kamar-kamar kecil itu, bilik-bilik tandas itu muhtadarah, yaitu senantiasa dihadiri. Makanya Nabi melarang kita untuk berlama-lama. Bukan berarti dibatasi padahal belum waktunya keluar, terpaksa keluar, bukan, tapi sesuai keperluan. Kalau sudah selesai, jangan malah sibuk membaca koran, baca komik di bilik tandas berjam-jam. Jangan, seperlunya kemudian segera keluar, karena itu adalah tempatnya setan. Dan dari hadis ini pula tahulah kita bahwasanya kita tidak mungkin terlindungi dari gangguan mereka kecuali dengan pertolongan Allah. Mereka makhluk yang tidak kasat mata, tidak mampu kita lihat. Malah mereka yang melihat kita. Bagaimana kita mampu melawan mereka? Hanya Allah yang mampu melindungi kita. Makanya caranya adalah dengan berzikir. Nah, dengan itu maka setan akan terusir, akan terkalahkan, dan seterusnya. Kita membaca yang setelahnya, nastafidu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, anna min akari dukhulil khala, bahwasanya termasuk dari zikir masuk ke kamar mandi, kamar kecil, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ada dalam riwayat yang lain, hadis Anas juga, tapi dalam riwayat selain Bukhari Muslim kalau tidak salah, riwayat Nasai dan lain-lain, kalimatnya a'udzubillah. A'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Tidak masalah, intinya sama. Yang kedua, sekarang yang paling kecil siapa? Abdul Fattah belum boleh keluar, angin banyak. Abdurrahman, gimana doanya? Sudah hafal belum doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dulu ada anak kecil disuruh baca doa, masuk kamar mandi dia malah bismika Allahumma amutu wa ahya.
Berarti apa, tidur di situ? Tayyib. Kemudian yang kedua, anna amakinal khala tahduruhas syayatin. Tempat-tempat khala yaitu takholli, menyendiri, menyepi, ya tempat untuk buang hajat itu dihadiri oleh para setan. Fayambaghi alisti'adzatu billahi minhum. Maka mestinya kita memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan mereka. Hatta la tusaba bil adza, sehingga engkau tidak terkena suatu gangguan dari setan. Kalau sudah terlanjur masuk, untuk mengeluarkannya itu susah sekali. Yang ketiga, yusra'u antakula hadza dzikr, disyariatkan untuk Anda mengucapkan zikir ini inda iradati qada'il hajah, tatkala Anda ingin untuk menunaikan hajat fi ayyi makan, di tempat manapun. Jadi walaupun hadisnya menggunakan fi'il madhi idza dakhala, tapi bukan setelah di dalam baru berdoa. Tapi apa? Idza aradta dukhul, jika Anda ingin masuk, jadi membacanya di luar. Karena kalau sudah di dalam itu tidak disyariatkan untuk kita menyebut nama Allah. Sebagaimana dalam hadis Muhajir bin Kunfud radhiyallahu an, tatkala beliau melewati Nabi waktu itu sedang di bilik air atau yang semacam itu. Tapi tempatnya agak terbuka, mungkin apa, nampak kepala atau apa. Nah, dia menyalami Nabi, tapi Nabi tidak menjawab. Kemudian setelah Nabi selesai istijmar, selanjutnya beliau bertayamum, maka beliau kemudian mendatangi Muhajir bin Kunfud mengatakan, "Ni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhr." Sesungguhnya saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kata para ulama, bukan maksudnya hanya kita yang suci, tapi tempatnya juga. Kalau tempatnya najis, menjawab salamnya nanti setelah agak menjauh. Demikian pula di dalam bilik tandas tidak disyariatkan untuk kita membaca Quran atau membaca zikir-zikir. Kata Imam Nawawi, zikirnya dalam hati kalau sudah di dalam. Tetapi doanya tadi adalah dibaca tatkala hendak memasuki pintunya itu. Baik, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak mendapatkan bilik tandas, tidak mendapatkan kamar kecil, kamar untuk buang hajat? Kita mungkin apa, sedang safar, mau safar ke mana, misalkan ke Muar atau ke Malaka, lewat jalan dalam, kita tidak mendapatkan, ya rahmukallah, bilik tandas. Tapi apa, sudah emergency, ya sudah, kita masuk ke apa istilahnya, area-area perkebunan lah, minta izin. Misalkan kalau ada yang memberi izin, kalau tak ya semampunya. Lalu bila kita membaca Allahumma inni a'udzubika tadi, kan tidak ada pintunya. Berarti gimana? Membacanya waktu apa berarti? Waktu buka pintu kereta kah? Atau waktu apa? Kira-kira waktu apa kita bacanya itu? Kira-kira anak-anak ada yang mencoba, kira-kira membaca doanya waktu apa? Apa tak perlu berdoa karena tak ada pintunya? Ya? Waktu apa? Kenapa? Yang keras. Wal khoba. Khonya pendek. Ya, khoba is jamak dari apa? Khobisah. Baik. Yang kedua, ma maknal khubusi wal khobais, apa maknanya? Ya, ya, setan lelaki dan setan perempuan. Kalau ada setan lelaki, ada setan perempuan, berarti mereka kawin kah? Mungkin, bukan mustahil. Kalau tak, lewat apa mereka punya anak? Ya, entah kawin sah atau tak sah, al-muhim macam itu. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih, ada seorang lelaki datang kepada Imam Sya'bi. Ini insya Allah pernah disebut-sebut ya. Tanya kepada beliau, siapa nama istri iblis? Oh, kalau kita ditanya gitu jawabnya macam mana?
Istri teman kita aja belum tentu kita tahu, ditanya siapa istri iblis. Nah, beliau mengatakan itu pernikahan yang saya tak hadir waktu itu. Iya, siapa yang jemput? Pertanyaan yang tidak berguna yang seperti itu. Setelah tahu nama istri iblis lalu mau apa juga? Baik. Kemudian yang ketiga, ma huwal khala. Khala itu apa khala? Khala apa khala? Iya, tempat buang air kecil, tempat aslinya sih khala adalah makan litakholli, tempat untuk bersepi-sepi. Ya, kan bukan jamaah masuk ke situ, satu orang lah, jangan banyak-banyak orang masuk. Tapi entah untuk bersepi, menyepi-nyepi, maksudnya adalah untuk buang hajat. Ini masuk dalam bab kinayah, yaitu menyebutkan sesuatu yang menjijikkan dengan isyarat dan sindiran. Baik. Dengan bahasa yang halus, yaitu tempat untuk bersepi-sepi. Sebagian mengatakan bahwa bilik termenung. Ya, kita ke dalam kan termenung lama ya. Baik, yang keempat, hal taqulu hadhil adhkara idza qadaita hajataka fil widyan was sahari. Apakah Anda mengucapkan zikir-zikir ini tatkala Anda menunaikan hajat Anda di widyan, yaitu di lembah-lembah, was-sahari, di gurun-gurun pasir, membaca doa ini atau tidak? Siapa yang belum jawab? Siapa? Ya Khalifah Jahal, baca atau tidak? Iya, tetap dibaca. Karena apa? Boleh jadi ada setan aja di mana-mana itu agar kita tidak dikacau. Baik. Sambil apa? Bawa kayu, bawa ranting. Karena biasanya di lembah-lembah itu ada anjing. Kayak dulu karena apa? Bilik airnya penuh walaupun dia sudah tingkat 5 kah dulu saat atau berapa tingkat 7 itu penuh, murid ribu-ribu. Sementara kita sudah emergency waktu itu jam berapa ya? Jam jam 3 malam. Ya sudah terpaksa kita ke lembah, ke wadi. Ternyata apa? Ada yang tertarik sama kita, 3-4 anjing. Allah, mengacau. Ya, jelas kalau kita tak bawa kayu, mungkin dia akan menyibukkan kita nanti. Jadi, kalau bawa kayu boleh kita menakut-nakuti dia. Atau mungkin jumpa ular atau apa. Jangan tangan kosong. Toyib. Kita habiskan sekalian yang berikutnya. Ini kelengkapannya. Adar susalisa asyar, pelajaran yang ke-13. Wa min adabi qada'il hajah. Termasuk dari adab menunaikan hajat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari bilik tandas itu qal ghufranak. Ini mansub ya, ghufranaka bukan ghufranuka. Takdirnya apa? Atlubu ghufranak. Saya memohon pengampunanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Tayyib. Syekh Albani dohirnya menhasankan ya kalau tidak salah. Walaupun sebenarnya hadisnya ini mutharib, goncang dia. Yang mengikuti kalam Syekh Albani tak mengapa, tapi sebagian hufat dari kalangan mutaqaddimin mengatakan sanadnya goncang. Hadis ini goncang, tidak kuat dia. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dohirnya beliau menetapkan itu. Tidak mengapa, insya Allah kita berdoa dengan doa yang disebutkan di sini. Nah, di antara hikmahnya adalah ini termasuk dari kesetimbangan, ya, dan Ibnu Majah, yaitu sebagaimana kita membersihkan fisikal kita dari najis-najis dan itu adalah kenikmatan dari Allah. Setelah perut penuh, alhamdulillah boleh dikeluarkan tanpa operation, tanpa sakit-sakit misalkan. Masih ada yang lain yang harus dibuang, yaitu dosa-dosa. Yang mana ini lebih berbahaya daripada benda-benda najis. Maka setelah kita diberi nikmat dengan dibuangnya najis-najis dari badan kita, kita mohon kepada Allah tambahan kenikmatan, yaitu menghapus dosa-dosa kita. Jadi secara fisikal kita bersih, secara selain fisikal apa istilahnya ya? Batiniah ya, spiritual gitu kan. Secara kebatinan, secara mental dan kebatinan kita juga bersih dari dosa. Dengan apa? Berdoa pada Allah. Mohon diampuni dosa-dosanya. Baik.
Nastafidu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna min adkaril khuruji minal khala, termasuk dari zikir keluar dari bilik tandas, antakul ghufranak, mengucapkan ghufranak. Toyib. Bagaimana untuk kita yang misalkan yang memilih pendapat sebagian mutaqaddimin hadisnya tidak sahih, berarti zikirnya apa? Wallahu alam. Ana tidak tahu ada zikir yang lain kecuali dengan keumuman apa? Mungkin apa sakit rasanya perutnya sakit sangat tapi setelah bebas alhamdulillah selesai ya, kita memuji Allah taala, keumuman zikir pujian tanpa menetapkan zikir khusus yang kalau tidak ada dalilnya. Yang kedua, al-muslim, ini salah cetakan ya harokatnya, al-muslim mestinya pakai kasrah. Al-muslimu yuhafidhu alal adkar. Disyariatkan, dianjurkan untuk muslim itu memelihara zikir-zikir. Ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalil-dalil ini tadi menunjukkan kesempurnaan Islam, betul-betul mengajarkan segalanya yang bermanfaat. Tak ada agama yang selengkap ini. Tayyib, makanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala lahu rajulun minal musyrikin, seorang lelaki dari musyrikin mengejek, mengatakan, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatal khara'ah. Sesungguhnya nabi kalian mengajari kalian segala sesuatu sampai bahkan cara buang hajat. Beliau mengatakan ajal. Iya betul. Menunjukkan kelengkapan, bukan malah buruk. Ini justru kelengkapan. Lengkapnya agama Islam. Thayyib. At-taqwim, yang pertama, madza taqulu idza kharajta minal khala? Apa yang Anda ucapkan jika keluar dari bilik air ya? Iya, ghufranak. Yang belum ditanya siapa? Ahmad, apa arti ghufranak? Iya, apa? Iya, saya mohon pengampunanmu, ya Allah. Tayyib. Makanya dia mansub karena mengandungi apa? Tolab. Atlubu ghufranak. Yang kedua, hal minas sunnah antu hafidha alal ityani bil adkaril masyru'ah. Apakah termasuk dari sunnah untuk Anda senantiasa mendatangkan zikir-zikir yang disyariatkan? Ya. Iya, na'am. Jawabannya na'am. Masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, apa itu? Fadkuruni azkurkum. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Sebutlah Allah banyak-banyak agar kalian itu beruntung. Baik. Dan dalil perintah berzikir banyak sekali. Ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 9 kah? Iya, masih di muka surat 9 dari Syarah Al-Qawaidil Arba'. Qala fadilatu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yaitu Imam An-Najdi mengatakan, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Semoga Allah menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Mubarak ini adalah isim maf'ul dari baraka yubariku dengan apa? Pola rubai, bukan pola sulasi. Banyak orang Arab memakai pola sulasi, mabruk, mabruk. Ini salah. Telah diingatkan oleh Ibnul Qayyim. Yang betul mubarak, bukan mabruk. Mabruk itu artinya adalah apa? Gimana cara kita menyebutkan ya? Barokah itu adalah apa? Onta yang sedang turun. Kalau mabruk, sakit nanti kepala kita. Sering kita lihat di WhatsApp kalau ada orang kawin, ditulis sama temennya, alfu mabruk, alfu mabruk. Yaitu apa? 1000 kali. Ya, 1000 kali ditibiri onta mungkin sakit kepala kita tuh. Yang betul bukan mabruk tapi mubarak, pakai rubai. Baik. Hurufnya ada 4 bukan hanya 3. Ini dari apa? Al-Barakah. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid. Al-Barakah itu adalah subutul khair wa nama'uh. Pastinya kebaikan dan pertambahannya. Inilah al-barakah. Tayyib. Makanya
perigi, demikian pula tasik dinamakan barikah. Barikah karena apa? Air itu senantiasa datang ke situ dan senantiasa tumbuh di situ, tumbuh dari bawah mungkin ya, atau dari gunung, wallahu alam. Thayyib. Dikatakan barikah. Thayyib. Disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab yang lain, kitab Tibun Nabawi, an-nafi' huwal mubarak. Orang yang bermanfaat, dia itulah yang diberkahi. Yaitu, kata beliau, dimanapun dia berada, maka dia menebarkan manfaat untuk orang-orang di sekelilingnya. Ini dikatakan mubarak, berarti beliau mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau itu agar dimanapun berada bermanfaat, bukan malah membuat kerusakan, membuat kekacauan, membuat kesesatan, tetapi mendatangkan hidayah, mendatangkan bimbingan untuk orang-orang di sekelilingnya. Juga kesolehannya itu mendatangkan berkah bagi daerah di sekelilingnya dan seterusnya. Terutama apa? Para penuntut ilmu dan para pengajarnya, mereka didoakan kebaikan oleh seluruh makhluk. Baik itu ikan-ikan yang di perairan ataupun semut-semut yang ada di mana? Di liang-liangnya. Demikian pula Allah dan para malaikat bersolawat untuk mereka dan seterusnya. Karena mereka sangat bermanfaat bagi umat ini. Bermanfaat bagi manusia, bagi jin, bahkan bagi hewan-hewan dan lain-lainnya. Karena dengan kesolehan mereka, kesolehan para pengajar dan para penuntut ilmunya, Allah mendatangkan berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, pastilah kami bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tatkala mereka bermanfaat, maka bermanfaat bagi semuanya, maka semuanya mendoakan mereka. Al jaza min jinsil amal. Ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Tatkala ini tadi membahas apa sih? Keberkahan dan manfaat. Qal idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta, kata Syekh Shalih Al Fauzan, apabila Allah menjadikan dirimu itu diberkahi dimanapun engkau berada, fahadha huwa ghayatul matalib, maka ini adalah kemuncak dari matlamat kita, kemuncak dari yang dituju. Mungkin dari beberapa sisi. Jelas tuntutan yang tertinggi adalah ridha Allah dan yang semacam itu. Tapi dari beberapa sisi yang lain, agar kita diberkahi dimanapun kita berada, itu juga termasuk tuntutan yang tertinggi. Agar menjadi, ya seperti doa orang tua kita kan, agar kita jadi anak soleh, berguna untuk bangsa dan negara, dan seterusnya. Tidak sia-sia umurnya untuk masa muda dihabiskan untuk kesia-siaan, tidak seperti itu. Tapi apa? Untuk kemaslahatan semuanya. Ya ja'alullahul barakah fi umrik. Allah menjadikan keberkahan pada umurmu. Tayyib. Imam Syafi'i sebelum 10 tahun beliau sudah hafal Quran. Betul-betul apa? Orang tuanya sangat memperhatikan hafalannya. Dan beliau berfatwa, kalau tak salah sebelum 17 tahun kalau tak salah ya, dalam biografinya itu sudah diterima fatwa-fatwa beliau. Syekhul Islam 17 tahun itu sudah jadi juru fatwa yang dipercaya. Dan seterusnya. Ini orang-orang yang diberkahi, bermanfaat untuk umat. Thayyib. Wa yaj'alul barakata fi rizqik, dan menjadikan keberkahan pada rezekimu. Mungkin makanan nampak sedikit sederhana, tetapi mampu menolong kita di dalam peribadatan. Banyak orang yang makan sedap-sedap tapi tak mampu ibadah, tidak kuat di dalam beribadah. Ternyata keberkahannya tidak seberapa. Thayyib. Wa yaj'alul barakata fi ilmik, menjadikan keberkahan pada ilmumu, diambil manfaat. Kita mungkin belum punya ilmu banyak, tapi kita sudah mengetahui ilmu tajwid. Kita ajarkan kepada teman yang lain, atau kepada orang yang baru mengaji, memperbaiki cara tajwid dia. Atau mungkin kita di sebagian masjid, kita mendengar imamnya mungkin silap membaca Al-Fatihah, lalu kita ingatkan yang betul begini, dan seterusnya misalkan. Lalu imamnya setelah itu membaca dengan cara yang betul. Ini diberkahi, walaupun sekedar tajwid. Atau mungkin mengajarkan yang lain, adab-adab makan, adab minum. Atau tentunya yang tertinggi tentunya adalah mengajarkan tauhid dan mencegah kesyirikan. Sehingga orang itu selamat dari neraka. Ini berkah yang besar dari ilmu tadi. Yang terpandang bukan banyaknya ilmu, tetapi
Apa guna dari ilmu tadi? Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan laisal ilmu ma hufid, innamal ilmu ma nafa. Bukanlah ilmu itu yang dihafal, tetapi ilmu itu adalah yang bermanfaat. Apa gunanya hafal banyak-banyak tapi tetap jadi penjahat, tetap jadi penipu, jadi apa namanya? Penjinayah misalkan atau yang lain-lain. Tapi ilmu sedikit diamalkan, ilmu sedikit diajarkan. Inilah yang bermanfaat, yang hakiki. Jelas hafalan itu penting, tetapi ada yang tugas berikutnya setelah dia hafal ilmu dan mengetahui ilmu. Wa yaj'alul barakata fi ilmik. Ini mungkin salah cetak ya dari pencetaknya. Fi amalik ya. Setelah tadi ilmu kemudian amalan. Karena amalannya ikhlas, ikut Nabi, tahu-tahu ada yang mencontoh, tahu-tahu ada yang mengikuti, yang meniru. Dia menghidupkan sunnah di situ setelah sebelumnya sunnah tadi tidak dikenal di daerah situ. Banyak orang yang ikut. Wah, ini amalannya diberkahi. Amalannya mungkin hanya sekali dua kali, tahu-tahu banyak orang yang ikut. Akhirnya dia mendapatkan apa namanya itu pahala jariyah. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatik, menjadikan keberkahan pada keturunanmu. Toyib, sama saja keturunan satu atau dua atau banyak. Tapi apa? Menjadi anak yang soleh, bermanfaat, mendatangkan pahala terus-menerus untuk orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah wafat misalkan. Kalaupun tidak semuanya, paling tidak ada satu dan dua atau dua yang selamat, menjadi bekal dan harapan orang tuanya dan seterusnya. Aina ma kunta tusahibukal barakah. Dimanapun engkau berada, engkau disertai oleh keberkahan. Ya, ini doa yang sangat besar. Tayyib. Aina ma tawajjah, dimanapun engkau menghala, dimanapun engkau mengarah, pergi kemanapun ternyata bermanfaat di tempat itu. Wahai khairun azim, ini adalah kebaikan yang agung. Wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala, keutamaan, kurnia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, seperti para sahabat, seperti misalkan siapa itu? Maqil bin Yasar. Di tempat asal beliau diberkahi, mendatangkan manfaat. Ketika di Madinah beliau juga diberkahi dan bermanfaat. Ketika beliau jadi gubernur di Madain, setelah kerajaan Persia runtuh semuanya, beliau jadi gubernur di Madain. Beliau dakwah bagus sekali di daerah Madain, sehingga banyak orang-orang masuk Islam di sana. Banyak ulama setelah itu, ulama tabi'in dan atba'ut tabi'in, dengan dakwah beliau dan dakwah sahabat yang lain yang di sana diberkahi. Dimanapun mereka berada, mereka diberkahi. Seperti Abdullah bin Amr ibnul As, ketika di Mekah diberkahi, ketika di Madinah diberkahi, ketika menyertai ayahnya di mana, di Mesir diberkahi, ketika ayahnya pulang kembali ke apa istilahnya, menetap di Syam juga diberkahi dan seterusnya. Dimanapun berada, ilmunya bermanfaat, diambil manfaat oleh para tabiin dan yang lain-lain. Walaupun yang lainnya lebih populer atau lebih diambil manfaatnya daripada Abdullah bin Amr, tapi tetap murid beliau banyak, walaupun tidak sebanyak Abadillah yang lain. Diberkahi dimanapun mereka berada. Qal wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk dari orang yang apabila diberi dia bersyukur. Khilafalladzi idza u'tiya kafara ni'mah. Berlainan dengan orang yang jika diberi malah dia mengingkari nikmat tadi. Asyukur sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Idatus Sabirin. Idatus Sabirin membahas kesabaran dan syukur. Syukur itu mengandungi 3 rukun. Yang pertama adalah al-i'tiqad annaha minallah, meyakini bahwasanya nikmat tadi adalah datang dari Allah. Yang kedua, ayat-tarifa bilisanihi wa yahmadallaha 'alaiha, yaitu mengakui dengan lisannya dan memuji Allah atas nikmat tadi. Jadi bukan hanya hatinya mengakui, lisannya diam, lisannya juga mengatakan alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu ayyasta'ina biha ala ta'atillah, mempergunakan nikmat tadi untuk menaati Allah. Nah, kalau 3 rukun ini terpenuhi, maka dikatakan dia telah bersyukur. Walaupun jelas kita tidak seberapa syukur kita dibanding nikmat yang sangat banyak itu. Tetapi ini yang dimampui,
Yang penting apa? Tiga rukun tadi dipenuhi. Adapun orang yang kufur terhadap nikmat, maka boleh jadi yang datang setelahnya adalah azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah bersumpah, apabila kalian bersyukur, pastilah aku akan memberikan tambahan pada kalian. Namun jika kalian kufur, mengingkari nikmat tadi, maka sesungguhnya siksaanku itu sangat keras. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuh fa akhadhahumul adzabu wa hum zalimun. Dan Allah telah membuat perumpamaan, yaitu negeri Mekah yang dahulunya dia aman tentram, rezekinya datang dari segala arah dalam keadaan rogot, yaitu banyak. Tapi fakafarat bi an'umillah, mereka mengingkari nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah menjadikan mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan bima kanu yasnaun, disebabkan oleh perbuatan mereka. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, padahal telah datang kepada mereka rasul dari jenis mereka sendiri, fakadzabuh, namun mereka mendustakannya. Fa akhadhahumul azabu wa hum zalimun, maka mereka ditimpa oleh siksaan dalam keadaan mereka zalim. Ini menunjukkan kalau disyukuri nikmat akan bertambah seperti Ahlul Madinah. Tapi kalau nikmat dikufuri, maka nikmat akan pergi dari mereka. Padahal mereka adalah penduduk Makkah, negeri terbaik. Tapi tatkala datang kepada mereka Rasul, Rasulnya malah dikufuri. Akhirnya nikmat itu pindah dari mereka. Dan akhirnya malah mereka yang sengsara, terkena 7 tahun kekeringan, terkena doanya Nabi itu. Seperti 7 tahun kekeringan di masa Nabi Yusuf itu. Dan seterusnya. Nah, contoh-contoh banyak terkait dengan masalah ini. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan seterusnya. Tayyib. Makanya disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, wa miftahul mazid asyukur. Kunci pertambahan adalah syukur. Semakin disyukuri, maka akan bertambah. Tayyib. Seperti yang disebutkan oleh orang Arab, inna ni'mah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Sesungguhnya nikmah jika dia disyukuri, dia akan menetap. Namun jika dia dikufuri, maka dia akan lari. Maka doa ini doa yang sangat penting. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang jika diberi kita bersyukur. Diberi apa misalkan ilmu, kita bersyukur, kita mengajari yang lain, menggunakan untuk kebaikan sehingga ditambahkan lagi ilmu tadi itu oleh Allah Ta'ala. Ini bagian dari syukur. Qal fa'in kasiran, ada yang kurang tadi ya. Idza u'tiya kafara ni'mah wa batiroha, dan dia batiro itu menolak nikmat tadi. Mungkin dia suka dengan nikmat itu, tapi karena mengkufuri seakan-akan dia menolak nikmat, akhirnya nikmat itu pergi. Fa inna katsiran minan nas idza u'tu nikmah kafaru, karena banyak dari umat manusia jika diberi nikmat mereka mengingkarinya. Allah yang memberikan hujan, tahu-tahu mereka mengatakan laqad shadaqa nau kada wa kada. Oh betul, ramalan rasi bintang ini dan itu. Ini kufur nikmat. Atau kalau yang di Jawa apa ya, ketika hasil panen padi itu penuaian padinya besar, malah bersyukurnya pada Dewi Sri. Atau seperti yang di Jogja itu, kalau para nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan banyak-banyak, malah bersyukurnya kepada apa itu Nyi Roro Kidul, pada hantu-hantu itu, pada jin-jin itu. Ini kufur nikmat. Dan itu adalah kufur akbar. Untuk yang jenis-jenis macam tadi. Kemudian wa angkaruha. Kafaruha wa angkaruha. Asal dari kafar yaitu ghatta. Mereka menutupinya dan mereka mengingkarinya. Wa sarafuha fi ghairi ta'atillahi azza wajal. Mereka memalingkan atau mengarahkannya, mempergunakan nikmat tadi bukan pada ketaatan untuk Allah azza wajal. Kepandaian malah dipakai untuk mungkin apa, korupsi, atau untuk mencuri, atau untuk menipu orang, untuk apa istilahnya, scammer dan seterusnya. Ini kufur nikmat. Bukan untuk bagaimana kita mampu untuk menghack orang-orang Yahudi yang jahat-jahat itu, tapi malah untuk menghack bank-bank itu tak boleh. Baik. Karena apa? Tidak semua bank itu
banknya jahat, tetapi orang yang terpaksa menyimpan duit di situ, bapak-bapak tua, ibu-ibu tua, kasihan, mereka tidak bersalah untuk duit mereka juga dicuri. Toyib. Mestinya kepandaian dipakai untuk menyerang orang kafir, bukan malah menganiaya kaum muslimin dan seterusnya. Toyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.